Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan saya semuanya. Saya Mia Kurniawati. Di sini saya sebagai moderator. Kali ini saya akan membimbing jalannya diskusi presentasi hari ini. Pun anggota kelompok saya yaitu kelompok 5, ada Desna, Rizka, Ayunda, Windy, Sa, Yusfa, dan Putri. Selanjutnya, kita langsung saja penyampaian dan penyajian materi yang akan dibacakan oleh Saudari Windy. Silahkan. Order processing adalah misalnya ada jumlah pergunakan deadline. Selanjutnya, analisis jurnal nasional. Judul jurnal, analisis sistem pemrosesan order pada Jasatek Magelang. Tahun terbit tahun 2020. Penulisnya Mas'ud Arafiq. Kelebihannya, tujuan yang dibuat oleh penulis dapat disampaikan dengan cukup baik, sesuai dengan judul jurnal yang tertera. Penjelasannya juga cukup detail dan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian, kelebihan dalam jurnal ini juga dapat membantu dalam melakukan pemrosesan order bagian customer service dan teknisi, sehingga penyelesaian order lebih cepat. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk mengurangi kehilangan dan kerusakan data karena semua data tersimpan ke dalam database. Kekurangan dari jurnal tersebut yaitu adanya beberapa data yang kurang lengkap dalam pembahasan secara umum. Bandingan jurnal internasional dengan jurnal nasional. Nomor 1. Jurnal penelitian. Analisis biaya logistik petani bawang merah Kecamatan Sigi, Biro Maru, Kabupaten Sigi. Perbedaan sampel dan jurnal acuan melibatkan pihak terkait yaitu pemilik, customer service, teknisi, dan kasir. Sedangkan dalam jurnal pendukung menggunakan teknik cluster random area atau pengambilan sampel berdasarkan area. Persamaan. Metode yang digunakan dalam jurnal acuan dan jurnal pembanding sama-sama menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan mengumpulkan bukti data. 2. Analisis bauran distribusi produk segitiga biru pada PT Bogasari Flour Mills cabang Pontianak. Perbedaan sampel dan populasi dalam jurnal acuan yaitu pada sistem pemrosesan order pada Jasatek Magelang, sedangkan dalam jurnal pembanding pada 30 responden yang merupakan tolak ukur tanggapan responden atas salah satu kebijakan bauran distribusi perusahaan. Persamaan. Metode yang digunakan jurnal acuan dan jurnal pembanding sama-sama menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan mengumpulkan bukti data.
itu ada studi deskriptif aktivitas inbound outbound logistik pada UD Sumber Baru di Jember. Perbedaannya yaitu pada penelitian jurnal utama menggunakan metode kuantitatif, melakukan penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan mengumpulkan bukti data. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal pendukung adalah deskriptif, menggunakan metode flowchart dan metode perhitungan Goldfish effect. Persamaannya di sini yaitu pada jurnal utama dan jurnal pendukung memiliki kesamaan, yaitu bertujuan biaya antara lain dengan pengaturan kapasitas skala ekonomi dan pengurangan persediaan. Dan di sini yang keenam yaitu ada analisis gambaran proses dan aktivitas inbound dan outbound logistik pada CV cahaya semesta. Perbedaannya di sini yaitu metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan di dalam jurnal acuan menggunakan metode kuantitatif. Dan persamaannya yaitu tujuan pada jurnal pembanding dan jurnal acuan memiliki kesamaan, yaitu bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang muncul pada PT tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, order processing and supply chain management with developing an information system model and automotive manufacturing case study. Perbedaannya, jurnal utama menggunakan metode kuantitatif, sedangkan jurnal ini menggunakan metode deskriptif sebagai acuannya. Persamaannya, jurnal utama dan jurnal ini sama-sama ingin meningkatkan, mengembangkan sistem agar lebih baik. Yang kedelapan, ERP arsitektural atau operational alignment for order processing performance. Perbedaannya, jika jurnal utama bertujuan untuk mendorong peneliti untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem, jurnal ini hanya mengevaluasi fleksibilitas operasional yang disediakan. Sedangkan persamaannya, jurnal utama dan juga jurnal ini menggunakan metode yang sama kuantitatif, yaitu menganalisis data. Yang kesembilan, studi deskriptif aktivitas logistik inbound outbound pada PT Sinar Cahaya Cemerlang. Perbedaannya, pada penelitian jurnal acuan ini menggunakan metode kuantitatif, melakukan penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan mengumpulkan bukti data. Sedangkan pada jurnal pembanding yang dilakukan adalah deskriptif murni, karena hanya menggambarkan aktivitas logistik tersebut dengan menggunakan metode flowchart dan pengukuran kinerja transportasi. Sedangkan persamaannya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran aktivitas logistik, terutama dalam bidang pengiriman atau transportasinya, agar berjalan lebih efektif dan efisien, dan sesuai dengan keinginan konsumen. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sistem pemrosesan pesanan menyediakan data pelacakan tentang pesanan dan inventaris untuk setiap langkah. Sistem pemrosesan pesanan dapat memanfaatkan proses baru dan lama, menggabungkan metode manual tradisional dengan solusi teknologi. Pemrosesan pesanan atau order processing memiliki sejumlah aktivitas yang terdiri atas 1. Persiapan pesanan, 2. Pengiriman pesanan, 3. Penginputan pesanan, 4. Pemenuhan pesanan, dan 5. Laporan status pesanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.